Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawuda lan nyritakake sapa Imam Abu Dawud an Zaid bin Khalid saking Zaid bin Khalid ing dawuh mang tawaddoa utawi sapa wonge lamun iku wudu sapa man summa shalla mongko nuli salat sapa man rakaataini ing rong rakaat la yashu kang ora lali sapa man fihima ing dalem rakaataini ghufira lahu mongko den sepura lahu kedue man ma taqaddama apa barang kang dingin iya ma min dzambihi bayani dosane man. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis dari Zaid bin Khalid menerangkan bahwasanya barang siapa yang wudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat atau telah lalu. Oke. Jadi orang yang habis wudu setelah itu menjalankan sholat sunnah wudu 2 rakaat, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang lalu. Wa Muslimun lan nyritakake sapa Imam Muslim an Uqbah bin Amir saking Uqbah bin Amir ma min muslimin ora ana utawi wong Islam ya tawadhu kang wudu sapa muslim fayusinu mongko bagusake sapa muslim wudu'ahu ing wudu'e muslim summa yaqumu mongko nuli ngadeg sapa muslim fayusolli mongko nuli salat sapa muslim rakaataini kelawan 2 rakaat muqbilan hale madhep alaihi ma ing ngatasé rakaataini biqalbihi kalawan atine muslim wa wajhi lan raine muslim illa wajabat angin iku wajib lahu kedue muslim al jannatu utawi swarga. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Uqbah bin Amr bahwasanya barang siapa yang wudu dan menyempurnakan wudunya kemudian sholat 2 rakaat muqbilan alaihima biqalbihi wa wajhihi, sholat sunnah 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya, dengan menghadapkan wajahnya kepada Allah, illa wajabat lahul jannah. Maka orang yang seperti itu wajib atas dirinya masuk ke dalam surganya Allah. Oke. Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita supaya habis wudu, wudu yang sempurna. Sempurna itu dalam artian ya berarti kita menjalankan sunnah-sunnahnya wudu. Makanya kita sempurnakan wudu kita
dengan menjalankan sunnah-sunnahnya wudhu. Di antara sunnah-sunnah wudhu, ngulang 3 kali. Di antaranya lagi sesuai kaifiyah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika membasuh tangan itu dari jari sampai siku, bukan siku sampai jari. Ketika membasuh kaki juga seperti itu. Sebelum wudhu kita memasukkan air ke dalam hidung atau imtimsak. Pokoknya sunnah-sunnahnya wudhu semuanya kita kerjakan. Habis itu kita menjalankan sholat sunnah wudhu 2 rakaat dengan hati dan wajah menghadap Allah alias khusyuk dan tawadhu. Maka orang yang seperti itu, kata baginda Nabi, illa wajabat lahul jannah, wajib atas dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa. Makanya biasakan kita menjalankan sholat sunnah wudhu. Bahkan di hadis lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah itu menerangkan, pada suatu saat sahabat Bilal itu dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada sahabat Bilal, "Ya Bilal, aku kok mendengar sandalmu itu berjalan di surga." Jadi Bilal itu ditanya oleh Rasulullah, "Ya Bilal, aku kok krungu sandalmu mlaku ning swarga kluthuk kluthuk kluthuk." Jane amalan apa to? Amalan apa yang kamu istiqomahkan, yang kamu dawamkan sehingga kamu saat ini masih hidup, tapi sandalmu sudah terdengar di surganya Allah ketika Rasulullah menjalankan Mi'raj. Maka sahabat Bilal menjawab, "Aku itu sebetulnya ya biasa-biasa ya seperti yang jenengan lakukan. Ya cuman saya itu selalu mendawamkan wudhu. Dan habis wudhu saya itu selalu menjalankan sholat sunnah 2 rakaat." Jadi Bilal itu setiap batal wudhu'e, setiap batal wudhu, setiap batal wudhu, setiap batal wudhu. Habis wudhu itu selalu tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat. Makanya bahkan ketika di waktu-waktu yang diharamkan untuk menjalankan sholat sunnah, kita boleh menjalankan sholat sunnah wudhu. Habis asar kita batal wudhu, habis itu sholat sunnah wudhu nggak wudhu. Kok bisa? Cuman gara-gara mendawamkan wudhu dan menjalankan sholat sunnah kok wajib masuk ke dalam surganya Allah? Ya bisa. Logikanya. Di hadis lain Imam Nasai, di hadisnya Imam Nasai diterangkan bahwasanya barang siapa yang wudhu, barang siapa yang wudhu, setiap basuhan mulai dari muka, tangan, sebagian kepala, telinga dan lain sebagainya itu, semuanya ketika itu kita jalankan dengan benar, maka itu semua akan menghapus dosa-dosa kita, terutama dosa kecil. Makanya dengan sering-seringnya kita wudhu itu akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Oleh karena itu barangkali dengan kita selalu mendawamkan wudhu itu, ketika kita meninggal dunia dalam keadaan tidak punya dosa, makanya jatahi swarga. Dan di antara keutamaan daripada wudhu selain menghapus dosa-dosa kita, di antaranya orang yang selalu mendawamkan wudhu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diangkat derajatnya bagaimana? Orang yang biasa mendawamkan wudhu, setiap batal wudhu, maka orang yang seperti itu akan dijernihkan hatinya oleh Allah. Orang yang biasa mendawamkan wudhu, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah dengan cara bagaimana? Yaitu tadi, ketika orang itu hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih itu identik ketika diajak untuk kebaikan itu selalu ringan. Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya lembut, itu ketika diajak kebaikan itu selalu ringan dan ingin menjalankan.
Dan di antara ciri-ciri orang yang kotor hatinya, di antara ciri-ciri orang yang kotor hatinya atau masih banyak dosanya kepada Allah, maka ketika diajak kebaikan itu rasanya berat gitu. Jadi kita kira-kira posisi yang mana? Kira-kira kita posisi yang mana? Kok kita itu posisi kadang-kadang enteng, kadang-kadang berat, berarti ya kadang-kadang akeh dosane, ya kadang-kadang pas diampuni dosane iku mau. Ini yang bisa ngoreksi diri kita masing-masing. Jadi oleh karena itu mari kita dawamkan, kita langgengkan ketika kita batal wudu. Dan ini amalia yang biasa dilakukan atau dikerjakan oleh kekasih-kekasihnya Allah. Amal yang biasa dilakukan oleh wali-walinya Allah diantaranya itu mendawamkan wudu. Jadi nggak pernah dalam keadaan hadas. Makanya orang-orang yang seperti itu hatinya jernih, akhirnya selalu mengingat Allah. Jadi cara, niki cara. Lak jenengan iso nglakoni, jenengan iso dadi wali, nggih. Lak jenengan kepengin dadi wali, syaratnya mudah. Dan setiap orang kalau tenanan insya Allah bisa. Nggih. Apa? Di antaranya apa? Ketika kita itu keluar masuknya nafas selalu ingat Allah. Dadi wali jenengan. Iso kira-kira. Jadi setiap ngambil napas, keluar napas itu nggak harus disebut loh, nggih. Jadi ning jero ati niku kelingan Gusti Allah. Jadi walaupun ketoke koyah karo wong, ketoke ngobrol karo wong, tapi hatinya itu selalu mengingat Allah. Jadi justru kekasih-kekasihnya Allah itu seperti itu, bukan ditunjuk-tunjukkan Allah sandingi koncone Allah. Nah, itu belum tentu orang seperti itu ingat kepada Allah. Makanya kadang-kadang ya iku mau kelihatannya kita itu kerja, kelihatannya kita itu ngobrol, kelihatannya kita aktivitas apapun, tapi hatinya itu Allah. Maka dadi wali jenengan. Jadi syaratnya wali niku di antaranya. Makanya orang-orang yang kelasnya wis model-model kayak gitu itu, ketika dia itu tidak menjalankan atau lupa kepada Allah, di dalam hatinya lupa kepada Allah, itu suatu kemaksiatan menurut orang yang kelasnya seperti itu. Para kekasih-kekasihnya Allah itu ketika dia meninggalkan sunnahnya Rasul, itu suatu kemaksiatan. Itu menurut dia itu suatu kesalahan. Orang yang tidak mau menjalankan sunnah Rasul sekecil apapun, itu menurut dirinya, menurut orang yang kelasnya, levelnya kekasih-kekasihnya Allah atau wali itu tadi, itu suatu dosa. Kira-kira iso awake dhewe. Makanya kita berusaha, nggih. Ya minimal itu kita awake dhewe iku wis sunah Rasul sing paling ringan-ringan lah. Setiap arepe maem, setiap mau minum maca bismillah. Kadang-kadang arepe mangan arepe ngombe maca bismillah lali lho, nggih. Iku apa jenenge? Sunnah yang paling ringan, yang paling wis biasa kita lakukan. Itu pun kita sering lupa. Nggih. Gak usah sing abot-abot. Di antarane maneh, nggih. Kita biasakan ketika makan dan minum itu pakai tangan kanan. Ketika kita itu memberi sesuatu kepada orang lain pakai tangan kanan, itu termasuk salah satu sunnah Nabi. Jadi lah ngekei awake dhewe ngasih barang ke orang itu jangan sekali-kali pakai tangan kiri, itu menunjukkan kesombongan. Makan pakai tangan kiri. Makanya bagaimana orang yang kidal kah napa nika? Kedal kah napa nika sing anu tangan kiri? Orang-orang yang seperti itu sebetulnya itu bukan anu ya, karena ajaran mulai awalnya kebiasaan. Itu sebetulnya kalau kita rubah, kita biasakan ketika mau makan tadinya ngambilnya tangan kiri, kita ingat tangan kanan, kita ingat tangan kanan. Maka hal-hal yang seperti itu akan bisa hilang dengan pelan-pelan. Tapi awake dhewe tetap membiasakan tangan kiri, mangan pun di akhirnya tangan kiri niku. Dan biasanya orang yang biasa makan pakai tangan kiri, itu ketika sakit susah, diobati susah. Makanya
Ini ku barang sepele tapi larinya kemana-mana. Jadi intinya mari kita kerjakan sunnah Nabi, yaitu mendawamkan wudhu atau pokoknya setiap wudhu kita batal kita wudhu lagi. Setiap wudhu batal kita wudhu lagi. Habis itu syukur-syukur bisa menjalankan sholat sunnah wudhu setiap habis selesai wudhu. Maka orang yang seperti itu jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dicontohkan oleh sahabat Bilal kan gitu. Jadi sahabat Bilal seurip ae sandale wis ning swarga. Gara-gara mendawamkan wudhu dan sholat sunnah wudhu. Wa Ahmadu an Abi Hurairah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan